Selamat pagi Pak Raymond, selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek charter kami, yaitu rencana untuk memperbarui aplikasi Union. Boleh di next? Baik, sebelum masuk ke materi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri, Askalia, sebagai Project Manager, lalu ada Aura sebagai System Designer Programmer, ada Faustin Ilon sebagai Programmer dan User Experience Expert, lalu ada Jacinta sebagai System Design dan System Analyst, dan yang terakhir ada Margareta sebagai Quality Assurance dan System Assurance. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini ada penggambaran singkat akan materi yang akan kita paparkan. Presentasi kami hari ini akan mencakup MOU, Enterprise Environmental Factor, WBS, Project Scope, CPM, dan PMP Cost. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu MOU atau Memorandum of Understanding. Berikut adalah lampiran dari MOU yang telah kami buat. MOU ditandatangani oleh Bapak David sebagai pihak pertama dan sebagai perwakilan dari Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, MOU juga ditandatangani oleh Project Manager atau pihak kedua, yaitu Askalia. MOU ini akan mengandung 5 pasal yang akan kami paparkan selanjutnya. Nah, berikut adalah pasal 1 atau ketentuan umum dari MOU. Pasal ini mencakup ketentuan umum yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak selama proyek berjalan. Berikutnya ada pasal 2 yaitu sistem pembayaran. Pada pasal ini diatur biaya proyek yang harus diserahkan oleh pihak pertama ketika proyek sudah sah ditandatangani. Oke, selanjutnya, pada pasal 3 terdapat ketentuan hukum yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Di pasal 4, force majeure atau keadaan memaksa yang diakibatkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Dan para pihak sepakat untuk tidak ada pertanggungjawaban atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban tersebut. Dan terakhir, di pasal 5 atau penutup yang menjelaskan bahwa perjanjian dibuat dalam 2 rangkap materai beserta tanda tangan para pihak. Selanjutnya ada IF atau OPAS. Dalam Enterprise Environmental Factors terdapat 6, yaitu Government or Industry Standards, Legal and Regulatory Requirements, yang ketiga ada Marketplace Condition, yang keempat ada Organizational Culture and Political Climate, selanjutnya ada Organizational Governance Framework, dan yang terakhir ada Stakeholders Expectation and Risk Threshold. Di faktor pertama yaitu government or industry standard, di poinnya ada aplikasi yang dibuat harus dapat digunakan untuk menampung jumlah data yang besar pada saat yang bersamaan. Yang kedua ada aplikasi yang dibuat harus bisa berjalan dengan cepat dengan error yang seminimal mungkin. Yang ketiga ada aplikasi yang dibuat untuk penggunaan jangka panjang. Di faktor selanjutnya adalah legal and regulatory requirement. Di poin pertama, mengajukan surat permohonan pengembangan aplikasi. Poin kedua, ada membuat dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan aplikasi yang meliputi flowchart dengan penjelasan beserta dengan desain layout. Dan poin terakhir, ada memastikan tidak ada konten sensitif seperti ujaran kebencian, kekerasan, menyinggung sara, dan sebagainya. Oke, faktor selanjutnya adalah marketplace conditions. Marketplace conditions mengacu pada kondisi pasar atau lingkungan bisnis yang mempengaruhi suatu proyek atau program di dalam organisasi. Yang pertama, ada target pengguna dari aplikasi ini adalah mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dengan range usia 17-30 tahun. Yang kedua, pengguna sudah terbiasa dengan proses yang terdigitalisasi karena proses bisnis maupun proses belajar di UMN seringkali berkaitan dengan aplikasi dan website. Contohnya seperti absensi, sistem KRS, booking ruangan perpustakaan, dan sebagainya. Yang ketiga, aplikasi Union harus memiliki fungsi yang setara atau bahkan lebih baik daripada aplikasi serupa di kampus lain. Dan yang keempat, mahasiswa memiliki operating system yang beragam
sehingga aplikasi Union harus bisa berjalan di berbagai macam operating system. Lalu faktor selanjutnya adalah organizational culture and political climate. Organizational culture dapat mempengaruhi cara kerja dalam proyek atau program, termasuk bagaimana tim bekerja sama, bagaimana and political climate, yaitu budaya baik yang terbentuk dalam perusahaan bertujuan untuk memperlancar seluruh kegiatan bisnis yang ada di dalamnya dan juga untuk mendukung keberhasilan setiap proyek yang sedang berjalan. Lalu yang kelima ada Organizational Governance Framework yang merujuk pada kerangka kerja yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengelola operasinya secara efektif. Kerangka kerja ini mencakup struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, dan sistem pengendalian internal. Dalam proyek kami terdapat 4 Organizational Governance Framework. Yang pertama, prosedur yang detail dan menyeluruh bagi seluruh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Yang kedua, aplikasi menyediakan kontrol bagi pengguna untuk dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti pengajuan pelayanan, ruangan, dan absensi dalam satu media yang sama. Yang ketiga, transparansi dalam proses berjalannya aplikasi terhadap para pemangku kepentingan. Dan yang keempat, keterlibatan pemangku kepentingan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Lalu yang terakhir ada stakeholders, expectation, and risk thresholds yang merujuk pada harapan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan terhadap proyek kami. Yang pertama, aplikasi yang dibuat harus dapat memudahkan mahasiswa dan admin dalam urusan pendataan. Yang kedua, aplikasi dapat meminimalisir adanya biaya-biaya tambahan yang berkelanjutan. Yang ketiga, aplikasi memiliki fitur-fitur yang menampung seluruh layanan kampus Universitas Multimedia Nusantara. Dan yang keempat, seluruh data yang tercantum pada aplikasi berdasarkan data yang tersimpan di dalam database. Oke, selanjutnya terdapat work breakdown structure yang merupakan hasil dari proses penguraian proyek yang dilakukan oleh manajer proyek dan tim proyek. Selanjutnya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat kalau misalnya pengerjaan proyek pembaruan aplikasi Union itu dibagi dalam 5 tahapan utama, yaitu yang pertama perencanaan proyek, kemudian dilanjutkan oleh analisis kebutuhan, desain dan pengembangan, implementasi dan pengujian, dan yang terakhir ada peluncuran dan pemeliharaan. Kemudian masing-masing dari 5 tahapan utama tersebut juga terbagi lagi dalam berbagai aktivitas bisnis sesuai dengan ranahnya. Di bagian kanan tabel, kita juga bisa mendefinisikan urutan aktivitas dan juga waktu pelaksanaan dalam satuan hari. Nah, mungkin biar lebih mudah dipahami, kita bisa next slide untuk menampilkan bagiannya. Oke, jadi untuk isi bagian ini itu sebenarnya sama dengan yang ada di tabel, dan di sini aku akan menjelaskan secara singkat step by step-nya. Yang pertama untuk aktivitas dalam step perencanaan proyek itu biasanya lebih mengarah ke penetapan tujuan, lingkup, dan juga kebutuhan dalam proyek. Kemudian di tahap analisis kebutuhan, baru dilakukan aksi untuk memperoleh kebutuhan dalam proyek tersebut, seperti melakukan survei, membuat persyaratan dan spesifikasi teknis, atau bahkan merancang prototipe dan mock-up aplikasi. Lalu pada tahapan desain dan pengembangan, seperti namanya, tech stack dan juga front-end aplikasi mulai dirancang, pemilihan flow dan juga algoritma, hingga melakukan coding dan juga debugging. Untuk step selanjutnya ada implementasi dan pengujian, di mana aplikasi akan diterapkan dalam lingkungan produksi dan diuji kelayakannya. Nah, setelah keempat tahapan selesai dilakukan, barulah kita bisa masuk ke dalam tahap peluncuran dan pemeliharaan aplikasi, di mana aplikasi akan digunakan oleh target pengguna atau dalam kasus ini masyarakat kampus. Oke, berikutnya ada scope atau cakupan dari proyek yang akan kita jalankan. Tujuannya apa sih, fokusnya di mana, dan outputnya mau seperti apa. Nah, jadi berangkat dari permasalahan di mana mahasiswa UMN kesulitan dalam menggunakan fasilitas kampus, fokus proyek ini adalah untuk meminimalisir perpindahan platform dengan cara menggabungkan semua akses dalam satu aplikasi yang terintegrasi, yaitu Union. Kenapa Union? Karena Union adalah aplikasi yang sudah dikenal dengan baik dan juga digunakan sehari-hari oleh kalangan mahasiswa dan dosen UMN, sehingga dapat meminimalisir waktu adaptasi, mengingat fitur dan juga cara kerja aplikasi sudah cukup dipahami. Kemudian diharapkan melalui pembaruan ini, Union dapat meningkatkan produktivitas sivitas kampus. Selanjutnya ada critical path method yang akan dijelaskan oleh Jacinta. Oke, boleh dilanjutkan slide-nya.
Oke, seperti yang ada di slide, kita bisa lihat diagram critical path method untuk proyek rencana memperbarui aplikasi Union. Dari gambar yang atas, kita bisa melihat bahwa terdapat percabangan yang terjadi pada aktivitas A3 yang dicabangkan melalui aktivitas A4 dan A5. Aktivitas itu kenapa dicabangkan? Karena keduanya memiliki aktivitas pendahulu yang sama, yaitu A3. Lalu kita akan bahas dari yang A4 terlebih dahulu, di mana A4 ini merupakan aktivitas menetapkan anggaran dan jadwal proyek. Aktivitas ini memiliki waktu pelaksanaan hari sebanyak 4 hari. Lalu juga ada A5, di mana ini merupakan aktivitas mendefinisikan kebutuhan developer, dan aktivitas ini memiliki waktu pelaksanaan sebanyak 3 hari. Lalu dari kedua aktivitas ini, kita memilih untuk menetap untuk stay yang A4 karena aktivitas ini lebih relevan dan lebih dibutuhkan. Lalu berikutnya pada gambar yang lanjutan yang di bawah, juga terdapat percabangan pada aktivitas B5, di mana dicabangkan menjadi C1 dan C2. C1 ini merupakan aktivitas menentukan alur kerja dan algoritma, di mana waktu ini memiliki waktu pelaksanaan 2 hari. Lalu juga ada C2 yang merupakan aktivitas membangun arsitektur dan desain aplikasi yang memakan waktu 10 hari. Nah, dari kedua aktivitas ini, kita memilih aktivitas yang C2 karena kita merasa lebih perlu dan lebih relevan. Oke, boleh di next. Baik, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai PMP cost. Next. Untuk project ini, kita punya budget sebesar 50 juta, seperti yang sudah tertulis di MOU tadi. Lalu juga waktu durasi pengerjaannya itu kita 6 bulan. Lalu untuk sekarang kita ada di bulan keempat. Lalu di bulan keempat ini kita sudah komplit 70%, udah kelar 70%. Lalu juga di bulan keempat ini kita udah menghabiskan uang sebanyak 35 juta. Next. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dari manajemen cost management. Nah, yang pertama itu ada BAC, di mana BAC ini merupakan singkatan dari Budget at Completion, di mana at completion ini kita berada di nominal 50 juta, seperti yang udah dijelaskan di slide sebelumnya, yang budget. Lalu kita ada PV, di mana plan value ini merupakan singkatan dari di mana PV ini merupakan singkatan dari plan value. Yang plan value ini didapatkan dari hasil perhitungan bulan kita sekarang 4 dibagi target waktu kita 6 bulan lalu dikalikan dengan BAC yaitu 50 juta. Hasil dari perhitungan ini bisa kita dapatkan nilai PV-nya sebanyak 33 juta 333.333 rupiah. Lalu berikutnya ada EV, yaitu Earn Value. Earn Value ini didapatkan dari hasil perhitungan actual percentage atau actual progress kita dikali dengan BAC. Dari hasil perhitungan ini, kita bisa dapatkan nilai EV-nya sebesar 35 juta rupiah. Lalu berikutnya ada AC atau actual cost, di mana actual cost-nya ini yang udah kita habiskan selama 4 bulan, yaitu 35 juta. Lalu berikutnya ada CV, yaitu cost variance, di mana CV ini kita dapatkan dari hasil perhitungan EV dikurang AV. Seperti yang sudah kita definisikan tadi, EV-nya 35 juta dan AV-nya 35 juta. Jadi nilai CV-nya kita dapatkan 0 rupiah. Lalu berikutnya ada CPI atau Cost Performance Index, di mana CPI ini kita dapatkan dari perhitungan EV dibagi AC. Nilai EV-nya 35 juta dan nilai AC-nya 35 juta. Kalau dibagi hasilnya CPI-nya 1. Next. Oke, berikutnya kita ada SV atau schedule variance, di mana hasilnya ini kita dapat dari perhitungan EV dikurang PV. EV-nya 35 juta, PV-nya 33 juta 333.333 rupiah, dan hasil pengurangannya kita dapatkan nilai SV sebesar 1.666.667 rupiah.
Lalu berikutnya ada SPI atau Schedule Performance Index, di mana SPI ini kita dapat hasilnya dari EV dibagi PV, EV-nya 35 juta dan PV-nya 33 jutaan. Dan hasil SPI-nya ini kita 1,05. Lalu berikutnya ada EAC. EAC ini singkatan dari Estimate at Completion, di mana didapatkan dari perhitungan BAC dibagi CPI, di mana BAC-nya 50 juta dibagi dengan CPI-nya 1. Dan nilai EAC-nya ini kita dapatkan hasilnya 50 juta rupiah. Lalu kita ada ETC atau Estimate to Completion, di mana ETC ini kita dapat dari hasil perhitungan antara EAC dikurang AC. EAC-nya itu kita udah hitung tadi 50 juta dikurang dengan AC-nya 35 juta. Dan kita bisa dapatkan nilai ETC-nya sama dengan 15 juta. Lalu berikutnya kita ada VAC atau Variance at Completion, di mana VAC ini kita dapatkan dari perhitungan BAC dikurang EAC. BAC-nya 50 juta dikurang EAC-nya juga 50 juta, yaitu VAC-nya 0. Lalu berikutnya ada TCPI, di mana TCPI ini merupakan singkatan dari To Complete Performance Index, dan kita dapatkan dari perhitungan antara BAC dikurang EV, dan lalu dibagi dengan BAC dikurang AC. BAC-nya 50 juta, EV-nya 35 juta, lalu juga ada AC-nya 35 juta. Jadi, 15 juta dibagi 15 juta sama dengan 1. Dan kita bisa dapatkan nilai TCP-nya sama dengan 1. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.